Hai Tribuners, bertemu dengan saya Ratu Jati di Live Travel Update Selasa 4 Januari 2022. Seperti biasa, sederet rekomendasi lokasi wisata di beberapa kota di Indonesia hingga tips liburan sudah Ratu siapkan untuk Anda hari ini. Sampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di berbagai daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Destinasi pertama, Ratu mengajak Tribuners untuk melihat keindahan pantai Parepare dari Taman Perahu Pinisi. Lokasinya ada di pesisir kota Parepare di Jalan Mati Rotasi, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Batu Kiki Barat. Taman Perahu Pinisi ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga dan juga ramah anak Tribuners karena bebas dari asap rokok. Selain itu juga tersedia 4 ayunan yang bisa dipakai untuk bermain. Selengkapnya sudah ada M. Yaumil dari Tribun Timur di sana. Selamat sore, Yaumil. Ya, baik rekan Ratu. Baik, Yaumil bisa digambarkan seperti apa suasana dari taman tersebut? Oh ya, baik rekan Ratu. Jadi seperti yang kita lihat suasana di Taman Perahu Pinisi tersebut eh, di diisi oleh beberapa banyak keluarga dan juga anak-anak bermain. Selain itu, tempat ini juga sangat cocok untuk digunakan untuk keluarga menghabiskan waktu libur, weekend dan sebagainya. Selain itu, tempat ini, Taman Perahu Pinisi ini juga digadang-gadang akan menjadi taman ramah anak yang nantinya akan terus diperbarui fasilitas yang ada. Selain itu, taman ini juga digunakan untuk olahraga bagi teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di Kota Parepare. Salah satunya kita bisa lihat dalam video bahwa ada olahraga karate yang sedang latihan seperti itu. Baik, kemudian Yaumil, ini kan tadi disebutkan ya bahwa taman ini digadang-gadang nantinya akan menjadi tempat untuk anak-anak, ramah anak begitulah. Kemudian untuk perkembangannya atau pembangunannya sejauh ini seperti apa, Yaumil? Ya, untuk pembangunannya ini untuk saat ini masih masuk di dalam tahap pertama. Dan di tahun 2022 ini sudah digadang-gadang atau sudah direncanakan untuk pembangunan tahap selanjutnya. Nah, menurut Dinas P3A yang mempunyai program Kota Ramah Anak, dan salah satu programnya adalah taman ini, Taman Ramah Anak. Nah, nantinya taman ini akan terus diperbarui dan diberikan fasilitas, termasuk fasilitas untuk anak-anak atau orang-orang dengan disabilitas seperti itu. Baik, kemudian untuk saat ini apa keunggulan dari taman tersebut? Yaumil, selain tadi ya disebutkan ramah anak. Oh iya, baik. Jadi memang Pak Kota Parepare ini mempunyai 3 daerah, yaitu daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Nah, untuk di pesisir, Kota Parepare sangat memaksimalkan pesisirnya dengan adanya taman-taman lain, misalkan Taman Mati Rotasi dan Taman Perahu Pinisi ini. Dan bedanya daripada Taman Perahu Pinisi ini dengan yang lain itu dia mempunyai wahana-wahana yang bisa dipergunakan untuk anak-anak. Ya, dan itu akan terus berlanjut dan dilengkapi fasilitasnya seperti itu. Baik, terima kasih Yaumil atas rekomendasi tempat wisatanya. Ini bisa jadi pilihan untuk Anda ya Tribuners, terutama jika Anda masih kebingungan nih untuk berlibur bersama anak-anak tapi masih belum tahu hendak kemana. Ini menjadi salah satu pilihan. Terima kasih Yaumil, dan tadi Yaumil Tribuners sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas P3A Andi Rosia. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, saya mau bertanya soal Taman Perahu Pinisi. Itu sebenarnya taman apa, Ibu? Di sana itu yaitu taman bermain ramah anak. Nah, bisa dijelaskan Bu itu apa itu, Bu? Taman bermain ramah anak yaitu merupakan ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Terus tadi ada perkataan ramah anak. Nah, yang termasuk ramah anak itu bisa disebutkan, Ibu? Ya,
salah satu beberapa syarat yaitu taman bermain ramah anak, diantaranya areanya harus jauh daripada pengelolaan persampahan dan tersedia sampah terpilah organik dan non organik, dan tahapan bebas, areanya bebas dari asap rokok. Salah satunya. Terus ini tujuannya sendiri Bu, bisa membangun taman yang ramah anak itu seperti apa? Tujuannya itu membangun taman ramah anak karena ini masuk dalam klaster kedua, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu mengenai kota layak anak. Masuk dalam itu, dan intinya yaitu bagaimana mengembangkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan tentang anak. Berikutnya Tribuners, untuk Anda yang suka berwisata air, Kali Biru Kendari di Kota Kendari bisa menjadi pilihan Tribuners. Kali Biru ini terletak di Kelurahan Bungku Toko, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi wisata ini menjadi favorit lantaran tempatnya yang tak terlalu jauh dari pusat kota, serta air yang jernih dan banyaknya wahana yang ditawarkan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, sudah ada Husni Hussein di sana. Selamat sore, Husni. Husni, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Ratu. Baik, Husni, bisa digambarkan bagaimana suasana di pemandian Kali Biru Bungku Toko Kendari ini, Husni? Ya, baik Ratu, dapat saya informasikan bahwa memang betul pemandian Bungku Toko Kota Kendari ini merupakan salah satu tempat favorit bagi warga Kota Kendari yang ingin menghabiskan berwisata air di akhir pekan tiba. Terlebih saat libur akhir tahun kemarin, Ratu, kami sempat mengunjungi permandian ini dan memang tempat ini terpantau sangat cukup ramai dan antusiasme warga Kota Kendari yang datang berkunjung ke permandian Bungku Toko Kota Kendari ini. Untuk gambaran permandian Bungku Toko Kendari ini, pihak pengelola di permandian ini sudah menyediakan beberapa fasilitas baik prasarana maupun sarana bagi penunjang kebutuhan warga Kota Kendari yang ingin berkunjung ke permandian ini. Kemudian seperti yang terlihat yaitu bebek-bebekan, Ratu. Jadi bagi warga Kota Kendari atau pengunjung yang ingin menikmati wahana bermain air seperti bebek-bebekan dan juga kolam bantal berenang itu sudah terfasilitasi di kawasan ini. Nah, Ratu, lokasi ini itu merupakan timbunan yang di tengah-tengahnya merupakan kolam, namun ini masih air laut, jadi airnya masih terasa asin, tidak tawar. Rekan Ratu. Baik, kemudian Husni, ini kalau saya lihat dari videonya sangat indah begitu ya lokasinya, dan juga airnya tadi disebutkan juga masih langsung dari laut. Bagaimana dengan tanggapan pengunjung yang hadir ke sana di akhir tahun kemarin, Husni? Ya, baik Ratu. Memang seusai kami berkunjung dan juga sekaligus menikmati pemandangan yang ada, kami juga sempat berbincang-bincang dan mewawancarai beberapa pengunjung, dan rata pengunjung di sana sangat merasa senang, nyaman saat berkunjung ke permandian Bungku Toko Kendari ini, sebab selain memang jaraknya yang lumayan dekat dari pusat kota Kendari, lokasi ini juga gratis, tidak dipungut biaya. Rekan Ratu. Baik, ini menarik ya, karena lokasinya cukup indah, tidak jauh dari kota, dan juga untuk bisa menikmati semuanya tidak dipungut biaya apapun. Lalu untuk bisa menaiki wahana-wahana yang ada di sana, apakah juga gratis atau memang harus membayarkan sejumlah uang begitu, Husni? Dan saya juga penasaran untuk bisa menuju ke Kali Biru Bungku Toko ini. Bagaimana aksesnya? Ya, rekan Ratu, walaupun memang tak ada tiket masuk ataupun biaya parkir saat berkunjung ke permandian Bungku Toko Kendari ini, namun untuk wahana-wahana yang bagi pengunjung nih untuk
merasakan menikmati wahana tersebut patut merogoh kocek, namun tidak seberapa, yaitu dengan kisaran harga 5.000 hingga 10.000. Kemudian dapat saya informasikan juga Ratu, di setiap warung yang ada di permandian Bungku Toko Kendari ini juga telah difasilitasi kamar mandi bagi pengunjung yang ingin membilas air tawar, seperti itu Ratu. Kemudian untuk akses menuju ke lokasi ini cukup mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan perjalanan waktu sekitar 15 menit dari jembatan Bahtera Mas atau jembatan Teluk Kota Kendari yang biasa disebut warga Kota Kendari, atau dari pusat kota itu sekitar 30 menit. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Husni atas informasinya dan rekomendasi lokasi wisatanya. Ini menarik sekali Tribuners, terutama untuk Anda yang suka bermain air di Kali Biru Bungku Toko. Ini bisa jadi pilihan karena masuknya gratis dan biaya-biaya untuk menikmati wahananya juga sangat terjangkau. Terima kasih Husni. Berikutnya, Tribuners membunuh waktu luang sambil ngopi. Ini emang udah paling enak ya, Tribuners. Apalagi kalau ngopinya di kafe yang memiliki nuansa alam. Nah, ada sebuah coffee shop di Lampung bernama Hoffman Lane yang bisa Anda kunjungi. Selain sebagai tempat bersantai, kafe ini juga cocok digunakan sebagai lokasi meeting atau mengerjakan tugas-tugas karena memang tempatnya berada di pusat kota. Kira-kira sebenarnya apa ya yang membuat kafe ini berbeda begitu dari kafe-kafe lainnya? Sudah terhubung bersama kami ada Hendra. Selamat sore Hendra. Hendra. Selamat sore Ratu. Baik, Hendra bisa diceritakan seperti apa konsep dari Hoffman Lane Cafe ini dan bagaimana segmentasinya? Apakah memang hanya untuk anak muda saja atau bisa dikunjungi oleh keluarga? Silahkan Hendra. Baik Ratu ya. Untuk konsepnya sendiri memang nuansanya identik sekali dengan alam ya. Di sana terlihat memang banyak pepohonan maupun tumbuh-tumbuhan asli ya, bukan tumbuhan seperti di kafe-kafe pada umumnya yang memakai tumbuhan plastik ya. Di lokasi memakai tumbuhan asli dan memang sebenarnya lokasi itu seperti bentuknya rumah kaca ya. Memang ada lokasi seperti rumah kaca yang dijadikan sebagai kafe memang. Untuk working space pun ada lokasi di situ. Kalau untuk segmentasi sepertinya memang dikhususkan ya untuk para pekerja kantoran lebih ya, karena memang lokasi di dekat dengan pusat perkantoran atau pusat pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Seperti itu Ratu. Baik, lalu saya penasaran sebenarnya apa sih yang membedakan coffee shop ini dengan coffee shop lainnya selain dari segi tempat, mungkin dari makanan atau minumannya, apakah memang di lokasi ini memiliki ciri khas begitu? Untuk yang menjadi ini ya pembeda ya mungkin memang tempat, suasana lokasi memang menjadi pembeda. Untuk secara kuliner pun karena memang Lampung ya terkenal dengan ciri khas kopinya. Untuk di Hoffman Lane pun kuliner-kuliner yang disajikan itu berupa olahan daripada kopi khas Lampung ya. Selain daripada itu memang ada beberapa menu lain yang non coffee. Namun memang untuk hal pembeda daripada kafe-kafe lain di Bandar Lampung memang secara konsep dan juga tema yang dibawa dan suasana yang ingin diciptakan oleh pihak pengelola. Itu seperti itu Ratu. Baik, kemudian jika ingin berkunjung ke lokasi ini, ke Cafe Hoffman Lane ini, bagaimana rutenya Hendra dan jam operasionalnya, sekaligus mungkin bisa dibocorkan sedikit soal harga dari makanan dan juga minuman yang ada di cafe ini. Silakan Hendra. Untuk akses ya Ratu, itu ada di Jalan KS Tubun, Pahoman. Itu lokasi memang pusat kota Bandar Lampung ya. Dan aksesnya memang bagus karena memang di pusat ya. Dan untuk jam operasional sendiri itu mulai beroperasi sekitar pukul 10 pagi hingga dengan 10 malam masih beroperasi.
Dan untuk harga memang relatif cukup lah ya, tidak jauh berbeda dengan kafe-kafe lain. Itu ada di kisaran 20.000 hingga 50.000 untuk jenis makanan ya. Begitu juga dengan minuman. Nah, seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Hendra atas rekomendasinya. Untuk Anda yang hobi ngopi, ini Hoffman Land bisa menjadi satu pilihan. Thank you, Hendra. Oke, Ratu. Seni poteri atau pembuatan keramik memang sangat menarik ya, Tribuners. Lalu apa jadinya bila seni poteri digabungkan dengan sebuah kafe? Selengkapnya selepas jeda, Tribuners, jadi tetap di Live Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Syukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Terima kasih Anda masih bersama Ratu Sejati di Live Travel Update Selasa 4 Januari 2022. Sebuah kafe di Palembang menyajikan konsep yang unik dan berbeda dari kafe pada umumnya karena memadukan seni pottery atau pembuatan keramik dengan kafe. Nama kafenya adalah Griffonstone yang ada di Hotel Algoritma, Jalan M. Isa. Suasananya sangat berbeda Tribuners lantaran banyak hiasan yang terpajang, termasuk lukisan 3D Zoom yang bernuansa pottery. Seperti apa suasananya dan ada menu apa saja di sana? Sudah ada Linda. Selamat sore, Linda. Ya, sore Ratu. Baik, Linda, bisa dijelaskan kafe yang memadukan seni pottery ini sebenarnya apa sih uniknya? Silahkan, Linda. Oke, dapat saya informasikan nih pemirsa bahwa kafe ini namanya Griffonstone gitu ya, yang ada di Algoritma Hotel Jalan Emisa. Nah, di Griffonstone ini merupakan kafe, comfort food, dan juga pottery. Nah, suasana di Griffonstone ini kalau untuk bersantai cukup nyaman dan juga cozy. Terus dilihat dari hiasannya juga terpajang hiasan yang unik-unik seperti lukisan 3D yang bernuansakan pottery juga, sehingga untuk hiasannya itu semakin menarik. Nah, seperti yang kita ketahui kan pottery itu merupakan bahan-bahan yang terbuat dari tanah liat atau seperti tadi kan keramik ya. Nah, jadi di kafe ini juga banyak-banyak barang yang terbuat dari tanah liat. Jadi pelanggannya sembari menikmati makanan dan minuman, pelanggan juga bisa menikmati suasana yang cozy di sini. Begitu Ratu. Baik, ini menarik ya Tribuners. Nah, saya penasaran untuk di kafe tersebut ada apa saja, termasuk menunya. Linda. Oke, karena Griffonstone ini merupakan kafe, comfort food, dan juga pottery, maka di sini ada menu makanan dan minuman yang bisa disantap bersama keluarga. Nah, untuk makanannya ini ada seperti seafood, ada seperti thermidore, salmon, ada soto tanker, ada steak juga, dan ada kayak snack-snacknya gitu ya, dan berbagai menu lainnya. Terus kalau untuk minumannya juga ada seperti kopi, matcha, sakura, ada juga nih teh organik. Nah, khusus teh organiknya ini muknya itu pakai pottery gitu ya, pottery mug gitu. Selain makanan dan minuman, di sini juga dijual pottery mugnya yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan memilih sesuai selera yang diinginkan. Begitu Ratu. Baik, kemudian Linda, tadi disebutkan ya, barusan disebutkan juga bahwa mug pottery-nya juga dijual di kafe ini. Boleh disebutkan kisaran harganya, Linda? Oke, untuk harga mug pottery ini mulai dari 258.000. Kalau dilihat dari harganya memang mungkin terlihat lumayan mahal ya, untuk satu mug pottery-nya aja tuh ratusan ribu gitu. Tapi kalau untuk pencinta seni itu cukup seimbang lah dengan yang dihasilkan. Terlebih untuk membuat mug pottery-nya ini sendiri cukup rumit. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk membuatnya. Nah, dimulai dari proses pembuatan dari tanah liatnya, lalu dibakar, kemudian nanti dilukis, hingga sampai finishing gitu ya. Nah, kalau menurut kata ownernya sendiri, kalau pottery mug ini peminatnya masih kalangan yang pencinta seni gitu ya, belum begitu masyarakat umum, tapi kebanyakan juga sudah ada dari mulai anak-anak hingga orang tua itu sudah suka. Tentunya mereka yang suka seni. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Linda atas rekomendasi tempat kafenya ya. Ini bisa jadi pilihan Tribuners untuk Anda yang pecinta seni nih. Ini jadi suatu lokasi yang sangat unik begitu. Terima kasih Linda, dan tadi Linda juga sempat berbincang dengan pemilik dari Griffonstone, Oci. Berikut liputannya untuk Anda. Juga warnaannya nggak bisa langsung, kita glaze dulu, setelah itu kita diemin sehari paling ya, 3 hari baru kita misalnya mau apa nih, mau pakai floating kan, mau pakai cleansing gitu. Base-nya kita itu abu gosok sama lemak dari padi, jadi memang merang. Ya, merang. Jadi kita memang benar-benar natural. Harganya? Harganya paling murah sama 358. 258. Oh, 258. Oke.
Kalau untuk peminatnya lebih ke apa, anak muda, orang tua atau apa gitu? Semua sih pembeli. Enggak semuanya, maksudnya dari kemarin juga ada anak muda yang beli, terus kemarin juga ada bapak-bapak yang beli gitu sih. Yang penting yang memang suka art sih. Oh iya, lebih ke suka art ya. Ya sebenarnya ya. Grifon Stone tuh ya semuanya. Jadi memang awalnya kita tuh kayak mau buka galeri, memang sih awalnya galeri pottery sendiri kan memang yang ditonjolkan. Cuma setelah dapat tempat ini, terus ternyata anak-anak juga jangan pottery aja, kita harus ada makanannya. Jadi orang nggak boring kan, karena yang banyak yang suka ini sebenarnya belum banyak gitu. Jadi kalau kita bikin hanya galeri kayaknya kok kalau di sini belum ya, belum, gitu ya, hanya beda sama kota besar hanya Jakarta ya. kalangan. Memang sih ada sih kayak kemarin dia memang khusus kesini hanya untuk beli ini ada beberapa ada. Dan memang kepingin pottery class gitu, itu banyak banget yang tanya. Cuma kita memang nextnya akan ada mungkin di sini. Iya, betul, bagus itu Mbak. Dari Palembang kita ke kota Solo, Tribuners. Jalan-jalan ke kota Solo sudah pasti yang paling sering dilakukan adalah kulineran ya. Ada banyak sekali kuliner unik di kota Solo. Satu di antaranya adalah bubur bakar. Lokasinya berada di kawasan Solo Baru, Tribuners. Bubur bakar ini disajikan di dalam klepot dan bisa memilih sendiri topping di atasnya sesuai keinginan. Penasaran kan? Sudah ada Sinta dari Tribun Travel di sana. Selamat sore, Sinta. Selamat sore, Sinta. Ya, halo, selamat sore, Ratu. Baik, Sinta, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih istimewanya bubur bakar soba ini? Iya, Ratu. Jadi, bubur bakar soba ini sebenarnya keunikannya terletak pada penyajian dan juga cara proses pembuatannya. Nah, untuk penyajiannya sendiri itu bubur disajikan dalam mangkok yang terbuat dari berupa klepot, kemudian dipanggang dengan di api gitu. Jadi seperti namanya bubur bakar gitu, Ratu. Boleh disebutkan untuk menu yang ditawarkan di bubur bakar soba ini, Sinta? Ya, iya Ratu. Jadi meski namanya bubur bakar soba, tapi yang disajikan bubur bakar soba ini tidak hanya bubur bakar. Jadi selain bubur bakar itu ada nasi tungku dan juga ada beberapa menu dimsum yang bisa dijadikan menu sampingan setelah makan atau sebelum makan menu utama yang tadi. Kemudian saya penasaran untuk menu favorit yang ada di bubur bakar soba ini apa? Dan boleh juga disebutkan untuk kisaran harganya, Sinta? Iya, Ratu. Jadi untuk menu favorit itu karena bubur bakar soba buka dari pagi sampai sore, jadi menu favorit pagi dan siang itu berbeda, Ratu. Untuk menu favorit pada pagi hari itu ada bubur bakar yang biasanya itu ramai di serbu pembeli dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, setelah itu jam 8 pagi, jam 8, 9 ke atas sampai jam makan siang, itu nasi tungku itu jadi menu favorit. Jadi nasi tungku sendiri merupakan nasi hainan yang ditempatkan dalam mangkok gerabah, kemudian dipanggang juga gitu, Ratu. Untuk kisaran harganya, bubur bakar sendiri seporsi 7.000, itu belum dengan toppingnya. Jadi ketika menambahkan topping, misal seperti sosis, ayam bakar kecap, ayam bakar madu, itu ditambahkan Rp4.000. Sedangkan untuk nasi tungku itu seporsi Rp8.000. Kemudian untuk dimsum Rp12.000 per porsi, isinya 3 biji. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terakhir Sinta, untuk lokasinya mungkin bisa disebutkan lokasi tepatnya dari bubur bakar soba ini. Silakan, Sinta. Iya, jadi bubur bakar soba ini lokasinya ada di kawasan Solo Baru, sekitar 8 km dari pusat kota Solo. Kalau menggunakan kendaraan bermotor sekitar 20-30 menit dari pusat kota Solo. Untuk lokasi tepatnya sendiri ada di Jalan IR Soekarno yang merupakan jalan utama di kawasan Solo Baru itu sendiri, Ratu. Baik, terima kasih Sinta atas rekomendasi tempat kulinernya ya. Ini bisa dicoba Tribuners. Kalau bubur biasa mungkin sudah, kalau bubur saja itu sudah biasa ya Tribuners, tapi bubur bakar ini sepertinya sangat menarik. Selanjutnya, Tribuners, Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut memang kaya sumber mata air panas alami. Jadi nggak heran jika daerah ini menjadi tujuan wisata populer di Sulawesi Utara.
Ada banyak sekali kolam pemandian air panas Tribuners, tapi yang paling baru bernama Makarios, yang baru dibuka pada 31 Desember 2021 lalu. Meski baru dibuka, kolam ini langsung dibanjiri pengunjung. Lalu seindah apa ya lokasinya? Sudah terhubung bersama kami, Rio Nur. Selamat sore, Rio. Ratu. Baik, Rio, boleh disebutkan apa saja yang bisa dinikmati oleh pengunjung dari kolam pemandian air panas Makarios ini? Silahkan, Rio. Iya, terima kasih. Jadi, kolam air panas Makarios ini terletak di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, kolam air panas ini baru dibuka, dikunjungi tanggal 31 Desember 2021, atau di akhir tahun. Jadi pengunjung yang datang di sini bisa menikmati pemandian air panas. Jadi ada kolam di sini untuk anak-anak, ada juga untuk orang dewasa. Jadi selain berendam air panas di kolam ini, pengunjung juga bisa santai-santai di tepian kolam sambil menikmati kopi, teh, sambil dengan penganan. Ada juga makanan-makanan ringan, makanan khas Minahasa, misal mie cakalang, ada juga tinutuan atau bubur Manado yang cukup populer. Baik, kemudian saya penasaran untuk harga tiket masuknya, berapa yang harus dibayarkan, dan bagaimana dengan harga makanan dan juga minuman di lokasi itu? Harga untuk tiket masuk termasuk terjangkau, hanya Rp20.000 per orang. Dengan uang Rp20.000 ini, selain bisa berendam air panas sepuasnya, pengunjung juga sudah bisa menikmati secangkir kopi atau teh, sudah termasuk harga itu. Kemudian makanannya sendiri termasuk terjangkau juga, hanya ada di kisaran 15.000 sampai 20.000. Kalau untuk minumannya sekitar 10. Contohnya saja, mie cakalang dan bubur Manado ini dihargai Rp sebanyak Rp20.000. Kemudian untuk selain kolam air panas di lokasi ini, begitu ada destinasi wisata lain yang ada di seputaran Tondano, Kabupaten Minahasa, boleh disebutkan? Ya, selain kolam air panas ini, sekedar informasi, jadi kolam air panas di Tondano ini bukan hanya satu-satunya, melainkan ada beberapa tempat. Ini lokasi ini memang yang baru dibuka, dan tampilannya juga cukup unik dan instagramable. Jadi, tapi di sekitar lokasi di Kota Tondano ini sendiri ada beberapa objek destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Misalnya ada alun-alun Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, kemudian juga Benteng Moraya. Di sini dulu merupakan tempat suku Minahasa itu berperang dengan Halo Rio. Baik Tribuner, sepertinya terjadi kesalahan sinyal, begitu ada gangguan sinyal. Jadi kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya. Dari Kota Tondano, kita ke Jambi melihat Kompleks Percandian Muara Jambi. Kompleks Percandian ini merupakan situs yang besar dengan luas 3.981 hektar dan berada di tepian Sungai Batanghari. Salah satu candi yang lokasinya agak berjauhan dengan lokasi candi lainnya adalah Candi Koto Mahligai. Candi Koto Mahligai ini memiliki keunikan Tribuners. Kira-kira apa ya uniknya? Sudah ada Fitri Amalia di sana. Selamat sore, Fitri. Fitri, selamat sore. Halo rekan Ratu. Baik, Fitri, boleh disebutkan di mana lokasi dari Candi Koto Mahligai ini? Silahkan, Fitri. Ya, salah satu candi yang lokasinya agak jauh dari lokasi candi lainnya, yakni Candi Koto Mahligai. Candi Koto Mahligai ini terletak di sebelah barat Candi Kedatan dan dipisahkan oleh Sungai Terusan, rekan Ratu. Dan Candi Koto Mahligai ini masih terletak di Kompleks Percandian Muara Jambi. Candi ini terletak mengarah ke lalu lintas jalan menuju Tanjung Jabung Timur atau 900 meter dari
Candi Kedaton, tepatnya Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, rekan Kati. Baik, kemudian untuk bedanya, sebenarnya apa sih perbedaan dari Candi Koto Mahligai ini dengan candi-candi lainnya yang ada di Kompleks Candi Muaro Jambi? Fitri. Oke, rekan Ratu, terima kasih. Candi Koto Mahligai ini memiliki keunikan yang pertama karena letaknya itu di bagian paling barat situs kawasan Percandian Muaro Jambi. Dan juga Candi Koto Mahligai belum dilakukan rehab atau pemugaran. Jadi hampir seluruh bagian bangunan candi ini hanya berupa reruntuhan menyerupai gundukan saja, rekan Ratu. Kemudian untuk bisa mencapai ke Candi Koto Mahligai ini, boleh disebutkan rute dan juga aksesnya, Fitri? Oke, waktu tempuh dari Kota Jambi menuju Candi Koto Mahligai ini sekitar setengah jam jika lancar ya rekan Ratu, dan lebih mudah menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda menuju lokasi candi karena memang di sana di lokasi belum ada tempat parkirnya. Dan bisa melalui jalan utama menuju Tanjung Jabung Timur itu atas 900 meter dari Candi Kedaton, atau wisatawan bisa menggunakan jalan setapak dari Candi Kedaton dan berjalan sekitar 30 menit rekan Ratu. Dan juga di sana itu lupa saya sebutkan, di Candi Koto Mahligai itu ada banyak pohon, sekitar 9 pohon yang diperkirakan usianya ratusan tahun ini rekan Ratu. Baik, kemudian terakhir Fitri, untuk Tribuners nih yang hendak berkunjung ke Candi Koto Mahligai, mungkin bisa dibagikan sedikit tips begitu, Fitri? Oke, mungkin bagi Tribuners yang akan berkunjung ke Candi Koto Mahligai, baiknya menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda ya Tribuners, karena untuk kendaraan roda 4 sendiri belum ada akses, pertama belum ada akses untuk roda 4, dan juga tempat parkir pun juga belum ada. Nah, dan juga lebih baik menggunakan baju lengan panjang dan membawa lotion anti nyamuk ini Tribuners. Baik, terima kasih Fitri atas informasinya hari ini. Sama-sama rekan Ratu. Ya, dan juga rekomendasinya ya, Candi Koto Mahligai, Tribuners. Baik, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya, Tribuners. Karena masih di tengah pandemi, tetap harus wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Yati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.